Jumpa lagi di Back to PDM. Kali ini saya akan berbincang ngobrol ringan dengan seorang pengamat politik dan juga dikenal sebagai seorang penyair dan sastrawan. Pilihan-pilihan opininya sangat kuat, diksi-diksinya sangat kuat dan mempengaruhi kasanah ilmu politik di Indonesia. Selamat malam, Profesor Dr. Mohtar Pabutinggi. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Budiman. Sehat-sehat, Prof? Insya Allah. Insya Allah sehat. Senang saya mendengar Prof sehat. Prof Mohtar, saya ingin tanya pandangan Prof Mohtar dulu ya. Kemarin ada pertemuan di Istana, ya. Ketua umum partai politik kemudian diundang, dan yang mengejutkan juga masuknya Partai Amanat Nasional masuk ke Istana dan menjadikan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi menjadi sangat-sangat kuat ya, dengan 471 seat di parlemen, berarti menguasai 82% kursi di parlemen. Gimana pandangan Prof Mohtar? Ya, itu sebetulnya sesuatu yang bagi saya dalam keadaan sekarang ini memprihatinkan. Dalam arti bahwa arah sekarang ini pemerintahan kita menjadi melenceng dari yang semula kita ketahui, ya, terutama dari prinsip-prinsip nawacita itu ditinggalkan, hal-hal yang sebetulnya merupakan cita-cita kemerdekaan kita. Nah, dengan memperkuat sesuatu yang sebetulnya malah meninggalkan, ya, ideal-ideal nawacita itu, menjadilah sesuatu yang menjadi tanda tanya besar. Mau dibawa kemana sebetulnya negara kita? Itu Bung jawabannya. Gimana menjelaskan bahwa berkumpulnya, terkonsolidasinya kekuatan politik di tangan istana dengan nawacita? Bukankah itu akan menjadi lebih gampang Presiden Jokowi untuk mewujudkan nawacita maupun nawacita jilid 2? Justru karena nawacita sudah ditinggalkan dari awal pemerintahan kedua Pak Jokowi, tidak pernah disinggung lagi sama sekali. Tidak ada lagi. Itu kan hal-hal seperti misalnya memberantas korupsi, gitu ya, menghadirkan negara bagi seluruh warga negara, ya, produktivitas rakyat, ya, juga kemungkinan melaksanakan land reform dan sebagainya itu semua tidak pernah muncul dalam wacana sejak awal periode kedua Presiden Jokowi. Jadi sama sekali itu bagi saya tanda tanya besar. Kenapa sesuatu yang ideal-ideal yang sangat bagus malah ditinggalkan sama sekali? Ini yang bagi saya apa yang menjadi kekhawatiran Prof Mohtar ketika kemudian kekuatan itu terkonsolidasi, ya kan, terkonsolidasi dengan 82% parlemen itu berada di pemerintah? Yang itu hilang apa? Apakah demokrasinya bakal hilang atau kekhawatiran seperti apa? Bukan aja demokrasinya akan hilang, Bu. Juga ideal-ideal kebangsaan itu sendiri, gitu. Ideal-ideal kemerdekaan kita sendiri itu akan menjadi tanda tanya besar. Dan seperti saya katakan tadi, arah jadi berubah. Jadi berubah. Ya, seperti misalnya keempat undang-undang yang baru direvisi atau satu baru disahkan oleh Undang-Undang ITE, Undang-Undang Minerva, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, bagi saya sesuatu yang mengkhianati ideal-ideal kemerdekaan kita, gitu. Cita-cita kemerdekaan, dan bertentangan sama sekali dengan nawacita. Nawacita itu justru melindungi segenap kepentingan bangsa Indonesia, warga Indonesia, gitu, ya, melaksanakan land reform. Itu sama sekali tidak ada muncul wacana-wacana seperti itu di dalam terakhir ini. Jadi kalau arahnya berkumpul untuk mengatakan apa yang saya katakan kemerdekaan pengkhianatan, itu sungguh-sungguh mencemaskan, Bu. Sangat mencemaskan bagi saya. Tapi kalau dari sisi praktek politik, sebetulnya kan Presiden Jokowi menjadi politisi yang sangat piawai ya. Dari kekuatan yang minoritas, kemudian dia bisa menggalang semua kekuatan politik dan berada dalam koalisi mendukung pemerintahan. Kalau saya justru melihat dari sebaliknya, Bu. Jadi Presiden Jokowi
kehilangan arahnya sendiri sejak semula. Arah yang dia kampanyekan ketika awal mau jadi presiden 2016 itu, awal mau jadi presiden pertama kali itu, cita-citanya itu, wacana-wacananya gitu ya, tekanan-tekanan arah-arah pemerintahan itu semua ditinggalkan pada periode kedua. Oke. Jelas sekali itu. Langsung berubah 180 derajat. Langsung berubah. Berubah 180 derajat. Oke, Pak Mohtar, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Kalau saya membaca sejumlah media ya di 3 April 2019, di situ disebutkan bahwa peneliti utama LIPI, Mohtar Pabotinggi, mendukung Jokowi dan PSI di pemilu 2019. Betul, itu betul sekali, Bung. Betul sekali, Bung. Karena saya merasa masih agenda nawacita berjalan. Oke. Itu betul sebetulnya ke sana, karena belum kelihatan bahwa nawacita akan ditinggalkan di situ, belum ada agenda alternatif yang muncul ketika itu. Oke, saya coba kutip pernyataan dari Pak Mohtar dalam video ya yang berdurasi 5 menit 27 detik. Dari kelima presiden pasca reformasi, Presiden Jokowi yang terbanyak menghasilkan prestasi nyata dalam pembangunan dan perbaikan kehidupan ekonomi, sosial, rakyat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran tanah air, praksis yang selalu diabaikan atau tak diurus selama masa-masa reformasi sebelumnya. Itu tidak pernah saya bantah, Bung. Sampai sekarang pun tidak. Tapi itu periode pertama Jokowi. Itu betul-betul dilaksanakan. Poros maritim, pembangunan dari pinggiran, ya, penegakan hukum, pembelaan pada KPK, itu masih di situ. Tetapi pada periode kedua terjadi pembalikan 180 derajat. Makanya saya sendiri kaget itu, Bung. Saya sendiri kaget. Kenapa tiba-tiba terjadi pembalikan demikian? Jadi kalau saya membaca apa yang Bung Budiman tadi kemukakan mengenai bergabungnya ketujuh partai politik itu, saya membacanya sebagai bukan penguatan Jokowi, tapi penguatan konglomerasi atau oligarki di luar dalam mendiktekan agenda-agenda sendiri yang sebetulnya bertolak belakang dengan agenda nawacita. Begitu, Bung, saya membacanya gitu. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya, endorsement dari Prof. Mohtar di 3 April 2019. Ya. Dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi presiden Indonesia, Mohtar mengatakan hanya Jokowi yang layak disandingkan dengan ketokohan Presiden Soekarno dalam hal transparansi dan melawan korupsi. Iya, itu makanya saya katakan itu persis sama dengan ketika masih dalam rangka periode pertama Jokowi. Dia berjanji bahwa akan memberantas korupsi, memperkuat KPK begitu. Tapi ternyata kemudian tidak demikian. Sebetulnya inti daripada ucapan saya itu melihat dari perilaku pribadi Pak Jokowi sendiri di dalam pemerintahan. Belum pernah terbetik satu pun berita bahwa beliau melakukan korupsi gitu untuk kepentingan keluarga dan dirinya sendiri gitu. Sampai momen itu, sampai akhir dari periode pertama belum pernah kedengaran. Itu yang sebetulnya dasar saya ke sana gitu. Artinya ada sesuatu yang berubah, Prof? Ada sesuatu yang berubah dan sangat berubah. Berubah 180 derajat, itu yang saya lihat. Apa yang terjadi dengan perubahan itu? Dan kenapa berubah? Nah, itu yang saya tidak begitu mengerti dan itu yang saya sangat tidak setuju gitu. Bagaimana sampai seakan-akan bahwa agenda nawacita itu iming-iming saja, ya, iming-iming saja untuk melancarkan periode pertama atau bahkan awal Jokowi pertama itu. Tapi sesudah itu ditinggalkan. Kalau menurut analisis dari Prof. Mohtar, kenapa nawacita yang begitu bagus, janji-janji untuk melunasi, menggenapkan kemerdekaan itu kemudian ditinggalkan? Nah, itu disitulah saya harus mengatakan bahwa ternyata presiden kita tidak cukup teguh di dalam pendiriannya gitu. Dan suara-suara di sekelilingnya yang memerintah sebetulnya ada suara-suara di sekelilingnya. Kalau mau dikatakan, ya meskipun tidak bisa kita buktikan secara kasat mata gitu ya, penguasaan dari oligarki, kepentingan modal itu sangat-sangat kuat, ya, di mana
seluruh agenda nawacita menjadi seakan-akan seperti disampahkan aja dalam perkembangan mutakhir. Artinya bahwa Presiden kemudian harus berkompromi dengan oligark dan kepentingan-kepentingan kapital yang ada, atau gimana? Berkompromi kata-katanya masih bagus itu, Bung Budiman. Menurut saya tunduk. Bukan berkompromi lagi, tunduk kepada kepentingan-kepentingan di sekitarnya. Jadi itu membuktikan bahwa saya harus mengakui ya, dan itu membantah. Saya sendiri merasa bersalah juga dalam endorse karena ternyata saya keliru gitu. Bahwa Presiden kita tidak cukup kuat karakternya dalam menjalankan apa yang semula hendak dijalankan. Itu kan salah satu filsafatnya Presiden Jokowi kalau kita baca dari bukunya Endah itu, filsafat Don Cates gitu. Ya pahit, biar aja pahit dulu gitu. Nanti sesudah itu baru kita akan menjadi bagus. Tapi sebetulnya pahit itu ya itulah memperjuangkan agenda nawacita, itulah yang pahit itu. Nah itu ditinggalkan. Jadi endorsement Prof. Mokhtar terhadap Pak Jokowi sekarang udah berubah gitu? Berubah, saya harus mengatakan berubah, itu jelas berubah. Saya terutama kecewa sekali dengan KPK, sangat-sangat kecewa dengan KPK. Perlakuan Presiden mengenai KPK. Karena apapun alasannya, Presiden tetap berada pada posisi puncak untuk mengoreksi apa yang salah pada bawahannya. Nah itu tidak dilakukan sampai sekarang. Kita masih terus menunggu dan mengingatkan, tapi kelihatannya nggak ada tanda-tanda ke arah sana. Bahkan ketua KSP ya, staf pemerintahan itu, Muldoko, kelihatannya dalam itu hampir lebih presiden daripada presiden sendiri. Karena dia yang selalu menjawab, tidak perlu dijawab oleh presiden, tidak perlu dijawab oleh presiden. Kenapa harus Muldoko yang menjawab? Kenapa bukan presiden sendiri yang bicara? Gitu? Bagi saya itu suatu hal yang bahwa Presiden Jokowi maaf kata, kehilangan kendali dari cita-cita awal semula ke ketampilan dia di dalam perpolitikan Indonesia dan sebagai sangat diharapkan oleh bangsa kita dan sangat sesuai cita-citanya dengan ideal-ideal kemerdekaan kita. Itu terbalikkan. Prof. Mokhtar, tidak ada alasan terus. Prof. Mokhtar, kalau saya tidak salah ingat, Prof. Mokhtar adalah salah seorang profesor sebetulnya yang ikut bertemu dengan Presiden Jokowi ketika kemudian ada kritik yang cukup pedas terhadap revisi Undang-Undang KPK, betul? Saya ikut bertemu. Ya. Lalu kemudian Pak Jokowi menjanjikan akan menerbitkan Perpu gitu. Iya, pada waktu itu masih ada tanda-tanda akan menerbitkan Perpu, dan bagi saya kita semua terkecoh di situ. Semua unsur-unsur yang mengendaki, yang masih punya harapan bahwa ini akan berjalan sebagaimana mestinya, itu terkecoh di situ. Menurut saya. Oke. Artinya memang meskipun posisinya itu harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen sebetulnya ya? Iya, berkompromi. Tapi bagi saya, bagaimanapun sebetulnya Presiden Jokowi itu tidak perlu terlalu mengambil posisi yang kalah di situ. Karena akan sudah terpilih pada periode kedua, mestinya dia jauh lebih kuat posisinya daripada ketika masih pertama. Karena kan tidak mungkin digulingkan, dia sudah terjamin lagi untuk periode kedua. Ada sesuatu yang sangat berencana luar biasa yang tak terbayangkan kalau dia diganti tengah jalan. Ketika itulah sebetulnya orang-orang mengatakan dengan benar, dan kita sepakat bahwa sebetulnya Presiden kita pada periode kedua itu tidak punya beban apa-apa lagi. Harus bisa mewujudkan siapa Jokowi, bukan siapa orang-orang di sekitarnya, bukan siapa pemilik modal gitu. Ini yang tidak kita lihat. Gut-nya itu tidak kelihatan. Tidak ada gut dari presiden kita untuk menunjukkan siapa Jokowi. Dia sendiri, presiden sendiri yang menghilangkan sosoknya gitu. Itu harus dikatakan, Bu. Oke, Prof. Mokhtar, kalau kita lihat kembali kepada kasus di KPK ya, khususnya soal alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Sebetulnya kan pertimbangan dan arahan Presiden Jokowi sudah cukup terang, sudah cukup jelas ya di bulan Mei tahun 2021 agar kasus TWK ini tidak dijadikan alasan untuk kemudian memberhentikan para pegawai KPK yang telah mengabdi di KPK. Tetapi kenapa itu kemudian juga tidak dilaksanakan atau ditafsirkan berbeda oleh pimpinan KPK dan pembantu-pembantu presiden yang lain? Justru itulah yang saya katakan, Bung. Ternyata
dalam power politik kita ini, presiden bukanlah yang terkuat itu. Ada yang lebih kuat daripada presiden. Siapa? Ini harus dikemukakan, karena kalau dia kuat, dia harus meneguhkan apa yang sudah diarahkan gitu dan mengoreksi kalau itu tidak dijalankan. Nah, itu tidak dilakukan oleh presiden. Bagi saya itu pertanda dari kelemahan karakter, kelemahan cita-cita, kelemahan pendirian. Ini yang harus ditekankan. Dalam hal itu saya kecewa, sangat kecewa. Harus saya akui itu. Di situ awal kekecewaan paling besar saya di dalam hal KPK itu gitu. Karena inti dari kebangsaan kita, dari cita-cita kemerdekaan kita itu, inti reformasi ya di situ pada KPK itu. KPK yang orisinal, yang awalnya itu. Ya, Prof. Mokhtar, kembali lagi. Tadi kan sekarang arahan presiden sudah diberikan, Mahkamah Konstitusi secara pertimbangan juga sudah memberikan bahwa tidak boleh dijadikan alasan untuk menonaktifkan. Ombudsman Republik Indonesia juga sudah mengatakan bahwa ada maladministrasi. Lalu kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menyebutkan ada 11 tipe pelanggaran hak asasi manusia dalam proses alih status pegawai KPK ke ASN. Tapi sudah hampir 90 hari ya, atau lebih dari 90 hari. Ini juga tidak ditindaklanjuti sebetulnya oleh pemerintah. Ya. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa sekarang ini saya sampai pada titik bahwa memang presiden kita itu tidak cukup kuat untuk melaksanakan apa yang dia katakan sendiri gitu. Padahal beliau berada pada posisi eksekutif tertinggi yang bisa langsung saja gitu. Apalagi sudah ada empat lembaga negara yang sama-sama sah dan kredibel yang mengatakan bahwa itu harus dikoreksi gitu. Harus dikembalikan status ke-75 pegawai KPK itu sebagai semula gitu, dan tidak ada kezaliman terhadap mereka. Nah, sampai sekarang pun kita masih menunggu, dan bagi saya seperti penungguan ini sekarang ini susah untuk mengatakan tidak sia-sia gitu. Itu yang harus saya katakan. Jadi ini adalah ujian karakter, dan bagi saya ujian karakter ini tampak-tampaknya Presiden Jokowi gagal. Dan saya harus mengatakan bahwa saya mencabut kembali ya pernyataan-pernyataan saya membandingkan beliau dengan Presiden Soekarno. Itu harus dicabut kembali karena itu terbukti tidak betul. Ya. Prof. Mokhtar, bagaimana menyebutkan pemerintah ini lemah? Karena buktinya dia mendapat dukungan mayoritas partai-partai politik di parlemen dan hanya meninggalkan Demokrat dan PKS di luar parlemen sebetulnya. Itu bukan pertanda kekuatan sebetulnya. Begitu pertanda ketergiringan pada kepentingan oligarki. Ketergiringan semesta politik kita pada kepentingan oligarki dan bukan pada kepentingan bangsa. Makanya saya katakan, bagi saya tanda tanya besar, kemana agenda nawacita? Dan itulah sebetulnya kemerdekaan, inti kemerdekaan, ada semua pada butir-butir 9 butir-butir itu di dalam nawacita. Kenapa itu ditinggalkan semuanya? Termasuk ya KPK itu, termasuk ya segala yang mengatakan memperkuat, membela negara, membela warga negara, memperkuat kehadiran negara pada warga negara gitu. Dan perbaikan kualitas manusia, perbaikan karakter. Ini tidak ada perbaikan karakter. Kita lihat aja bagaimana hukum dijatuhkan, vonis-vonis dijatuhkan kepada para koruptor. Itu bukan pertanda yang bagus. Itu sungguh-sungguh pertanda yang bagi saya katakan bahwa itu adalah ya maaf kata ya, saya tetap mengulangi lagi, kemerdekaan pengkhianatan itu. Oke. Jadi bukan pertanda kekuatan itu pertanda kelemahan karakter dari pimpinan. Ya. Oke, kalau kita berbicara juga dengan nawacita, sebetulnya saya juga membaca artikel dari Prof. Mokhtar Pabotinggi ya, yang dimuat di Kompas yang tanggal 22 September 2011 soal Munir. Ya, soal Munir yang mengatakan bahwa kita harus teguh juga untuk menuntut keadilan bagi saudara kita Munir yang kemudian juga sampai sekarang tidak pernah terungkap. Betul, Bung. Ya. Nah, itu juga dengan sederetan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang juga tidak terungkap, meskipun itu juga diperjanjikan di nawacita.
Gimana Betul, Prof. betul. Mohtar melihat itu? Nah, itulah yang saya katakan gitu. Jadi saya maaf kata saya harus mengatakan bahwa seolah-olah dan saya kira bukan seolah-olah, kemungkinan benar sekali bahwa nawacita itu hanya iming-iming. Iming-iming untuk melancarkan masuknya atau berkiprahnya Presiden Jokowi yang kemudian ditelikung beramai-ramai oleh kepentingan-kepentingan di luarnya, dan Presiden tidak cukup kuat untuk melawan itu semua, tidak cukup kuat untuk membebaskan diri dan menegaskan diri sebagai seorang kepala negara dan pemimpin bangsa dan negarawan. Jadi yang paling hilang di dalam presiden kita sekarang ini adalah kenegarawanan. Hilang, itu harus kita akui. Sampai pada detik ini, terutama dalam hal perlakuannya pada KPK gitu ya, pada vonis-vonis yang jatuh dan yang lain-lainnya gitu, pada keempat undang-undang yang terakhir disahkan itu meski pada revisi di bawah Jokowi, itu bagi saya sama sekali tidak mengarah kepada pembelaan kepada ideal-ideal kebangsaan kita, terutama undang-undang Cipta Kerja yang paling terakhir itu, dan yang paling kuat unsur khianatnya bagi saya itu undang-undang KPK itu direvisi, dan dibalikan, bukan direvisi sebetulnya, dibalikan 180 derajat. Itu bukan revisi sebetulnya, itu undang-undang kebalikan dari yang semula. Sama sekali itu adalah bohong besar kalau mengatakan bahwa itu untuk perkuat KPK itu. Bohong besar itu. Perubahan yang terjadi itu apakah juga bukan disebabkan karena tiba-tiba ada situasi pandemi ya COVID-19 yang mengubah semua tatanan dan memaksa negara harus melakukan reorientasi terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program yang dicanangkan? Saya kira agak susah juga dikatakan begitu, Bung. Karena apa? Karena misalnya kalau kita argumen pandemi, kenapa memaksakan undang-undang Cipta Kerja di tengah-tengah pandemi misalnya? Itu kan undang-undang Cipta Kerja itu banyak sekali yang merangsek hal-hal yang sebetulnya kita, seperti keadilan bagi kaum buruh, kaum wanita gitu. Bagaimana keamanan lingkungan kita, ekologi kita gitu. Dan banyak lagi hal-hal yang lain gitu. Kepastian daripada keberpihakan negara kepada rakyat, bahwa seluruh yang menguasai hajat orang banyak itu harus dikuasai. Seluruh aspek-aspek yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya gitu. Nah, ini yang sama sekali tidak ada di sini. Jadi bagi saya itu justru makin membuat terbuka kelihatan di situ. Kalau kita berubah tema ke soal amandemen konstitusi, yang sekarang juga sudah mulai diwacanakan dalam sidang tahunan MPR, kemudian Ketua MPR juga mengatakan bahwa sedang mengkaji soal pokok-pokok haluan negara yang akan menjadi kewenangan MPR, dan kemudian DPD juga mendukung dimasukkannya PPHN atau GBHN dalam masa lalu, dan itu melalui pintu masuk yang namanya amandemen konstitusi. Bagi Prof. Mohtar, ini adalah waktunya kita melakukan amandemen terhadap konstitusi? Sama sekali tidak, Bung. Sama sekali tidak. Terutama di tengah apa yang saya katakan, kemerdekaan pengkhianatan ini bagi saya, itu merupakan satu gerbong itu. Satu gerbong, arahnya ke sana gitu. Seperti misalnya amandemen konstitusi, kalau amandemen konstitusi dibuka, begitu terbuka, tidak ada lagi hambatan untuk mencegah masuknya agenda-agenda yang sebetulnya tidak diagendakan gitu, atau bahkan sengaja disembunyikan semula gitu. Seperti misalnya kehendak untuk menjadikan Presiden Jokowi menjadi presiden lagi untuk ketiga kalinya gitu. Itu bagi saya konstitusi yang terhantam. Begitu kita menggampangkan mengubah-ubah konstitusi untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat, begitu sebetulnya kita menghancurkan yang paling dasar, sendi paling dasar dari bangunan bangsa kita, bangunan negara bangsa kita. Tidak boleh kita terlalu bermain-main dengan konstitusi, mempermainkan konstitusi secara segampang itu gitu. Karena Jokowi bagus dan banyak orang yang beruntung, banyak orang menikmatinya, kalangan politik termasuk oligarki dan sebagainya. Di dalam dugaan saya gitu. Maka tidak dilanjutkan lagi presiden 3 periode gitu. Itu kembali lagi ke orde baru. Ini bagi saya satu melangkah lagi ke arah yang sebetulnya berbalik arah. Orde baru lagi arahnya. Nah, kalau kita mengubah menjadi 3 periode, bagaimana nanti kalau tiba-tiba ada seorang presiden tiba-tiba
tidak betul atau tidak diikuti atau tidak direstui oleh seluruh kepentingan sempit ini, hendak lagi mencegah bahkan pengulangan kembalinya bahwa presiden boleh dipilih 2 kali gitu. Bisa aja balik lagi ke sana. 1 kali aja kalau mereka merasa bahwa itu tidak menguntungkan mereka. Tapi ini yang kalau soal perpanjangan masa jabatan presiden, kan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan tidak berniat dan tidak berminat bahwa orang-orang yang mengusulkan perpanjangan adalah orang-orang yang cari muka atau ingin menampar muka. Sebenarnya tegas pesan politik dari presiden untuk tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi ketegasan itu menjadi hambar pun ketika kemarin dalam berita kemarin bahwa Susetio dari Bambang Susatyo pergi menghadap di Bogor, presiden di Bogor, dan katanya mendapat terus itu bahwa silahkan lakukan amandemen dari presiden. Itu ada berita itu saya baca di koran. Bagi saya itu ada pertanda yang aneh itu, karena mestinya kan presiden mengatakan saya tidak setuju dengan amandemen itu. Tapi bukankah amandemen konstitusi itu hanya dimaksudkan untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara yang itu menjadi bagian menambah kewenangan dari MPR? Tapi itu semua kan sudah dikatakan oleh banyak sekali pengamat ya, oleh para, bahwa itu hanya pintu masuk, dan kalau situasi masuk amandemen itu, kondisi amandemen itu sendiri akan membuka kesempatan pada agenda-agenda lain gitu. Tergantung quorum suara aja lagi. Kami menghendaki begini, kami dalam agenda ini. Nah, di dalam itu ketika itulah seluruh kekuasaan itu berada di tangan MPR gitu. Nah, ini di mana rakyat tidak bersuara lagi dari sekehendaknya saja gitu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan terbuka kotak Pandora kalau kita buka pintu amandemen. Momennya sekarang juga tidak tepat sama sekali di tengah-tengah pandemi, ya. Yang kita sudah tahu karena yang kita harus bisa membaca arif bahwa sebelum atau bersamaan dengan rencana amandemen itu sudah menggebu-gebu kehendak untuk Presiden Jokowi 3 periode gitu. Ya. Tapi kan itu dari pengusung-pengusungnya, Prof. Mokhtar, bukan dari Presiden Jokowi. Ya, pengusung-pengusungnya, tapi ya pengusung-pengusungnya, tapi yang berkepentingan kan banyak sekali juga gitu, di situ. Rasa yang beruntung di situ. Jadi Prof. Mokhtar tidak cukup sependapat dengan gagasan amandemen terbatas ya. Terbatas hanya soal masuknya pokok-pokok haluan negara dan itu menjadi domain dari MPR. Bukan tidak setuju, tapi tidak bisa menjamin. Sama sekali tidak bisa menjamin bahwa itu tidak akan melenceng dari keterbatasan itu. Itu saya kira kekhawatiran saya itu sudah kita ketahui, di-share oleh berada bersama banyak sekali peninjau atau pengamat politik kita mengatakan kekhawatirannya di situ. Dan keliaran ini harus kita tekankan dulu, keliaran DPR itu, terutama DPR itu, dalam hal-hal seperti itu akan membuktikan seperti misalnya bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan itu masih bisa ditambah materinya. Itu kan liar sekali. Itu tidak pernah terdengarkan dalam negara-negara yang beradab. Nah, keliaran seperti itu, apa tidak mungkin muncul ketika pintu amandemen itu dibuka lagi? Saya sangat khawatir. Dalam keadaan mereka seperti sekarang mereka berada pada euforia kemerdekaan pengkhianatan, ya, itu luar biasa derasnya kalau mereka mau melakukannya. Dan kepentingan-kepentingan yang tersangkut pada yang lagi sekarang establish ya kekuasaannya itu, ya sangat diuntungkan. Tapi kalau pertanyaannya Prof. Mokhtar, kalau soal pokok-pokok haluan negara, apakah sistem yang ada sekarang itu bisa menjamin sebuah proses pembangunan yang berkesinambungan kalau tidak ada semacam haluan negara ke depan itu seperti apa? Setiap ganti presiden akan ganti program, ganti pemimpin, akan ganti policy, sehingga arahnya kemana arah negara ini? Sebetulnya jelas sekali, Bung, sebetulnya. Jelas sekali, Bung. Tidak perlu kita khawatirkan bahwa kalau tidak ada haluan negara itu akan terjadi menyimpang. Itu bagi saya omong kosong. Itu sesuatu penipuan besar
bagi kecerdasan bangsa kita dan bagi konstitusi kita. Dalam konstitusi kan sudah ditegaskan bagaimana arah haluan negara kita itu. Itu kan sebetulnya mukadimah itu adalah haluan negara sebetulnya. Ya. Menciptakan kesejahteraan dan sebagainya pada seluruh bangsa Indonesia gitu. Ya. Dan berpihak pada bangsa Indonesia gitu. Itu sudah jelas. Lagi pula kalau kita bikin lagi haluan negara, siapa yang bisa mensimplifikasikannya gitu? Ya, mensimplifikasinya sedemikian rupa, ya, bahwa itu akan dipatuhi oleh presiden. Dan kalau tidak dipatuhi, akan bagaimana nanti jadinya gitu? Itu semua pertanyaan-pertanyaan ketatanegaraan yang saya kira harus dibentuk. Apakah kita bisa menjatuhkan presiden lagi seperti dulu? Segampang itu karena dianggap tidak menjalankan haluan negara. Padahal seperti haluan negara itu memang harus fleksibel, tetapi di dalam kerangka Pancasila. Di dalam Pancasila itu sebetulnya suatu haluan negara. Ini haluan negara tertinggi kita sebetulnya sudah Pancasila itu. Okay. Nah, di mana kita harus tidak perlu kita berguru macam-macam, tidak perlu kita bertele-tele macam-macam untuk menerangkan bahwa haluan negara kita tidak ada kalau kita tidak membaca saksama Pancasila. Pancasila itu haluan negara. Ini dan jelas itu haluan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu sudah haluan negara itu. Begitu juga kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, itu haluan negara gitu. Persatuan Indonesia itu haluan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu haluan negara. Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam perlakuan pada Munir, ya, pada Marsinah, ya, pada semua yang ketidakadilan itu. Ya. Okay. Korban-korban tahun 65, ya, ratusan ribu itu gitu. Di mana itu haluan negara kita sebetulnya. Itu harus dikoreksi kalau kita mau setia pada haluan negara. Sebelum bicara mengenai membentuk satu menuliskan ulang lagi, koreksi itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan haluan negara kita. Seluruh pelanggaran HAM, seluruh korupsi masif itu bertentangan dengan haluan negara. Dan itu sudah. Jadi haluan negara bagaimana kita cari lagi di luar kerangka Pancasila.